Shalom sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu selalu mengingat siapa diri kita. Kita adalah warga kerajaan Allah. Kita sebagai umat tebusan Tuhan. Artinya kita ini miliknya Tuhan. Sebagai warga kerajaan Allah, tentunya kita harus belajar untuk menunjukkan identitas diri kita. Identitas kita kan warga negara kerajaan Allah. Kita tunjukin identitas diri kita betul-betul sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang sejati. Karena kita lihat bagaimana orang Yahudi, mereka itu umat pilihan Tuhan. Bukankah status mereka seperti itu? Memang nenek moyang mereka, Abraham, dipilih, dan Tuhan telah berjanji di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ketiga bahwa mereka akan menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Status mereka itu adalah umat pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, orang Yahudi pilihan Tuhan. Tapi kehidupan mereka tidak menunjukkan identitas diri mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Sehingga ada istilah sebagai orang Yahudi sejati dan orang Yahudi gampangan, tidak sejati. Ini juga menjadi gambaran bagi kita sebagai orang-orang percaya. Kita boleh jadi dikatakan sebagai anak Tuhan, tapi apakah sungguh-sungguh anak Tuhan yang sejati atau bukan anak Tuhan yang sejati? Seperti yang dikatakan oleh Paulus, penting sekali untuk memastikan bahwa kita ini betul-betul warga kerajaan Allah. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini untuk menguatkan iman kita dalam mengiring Tuhan menjadi saksi Kristus yang sejati. Amin, saudaraku. Tapi sebelumnya mari kita menyembah Tuhan, kita nyanyikan pujian di hadapan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh menikmati kebaikan Tuhan di dalam penyembahan ini. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih sahabat Daily Hope, mari saat ini kita mau sama-sama satukan hati. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Oh, glory bagimu, Yesus. Haleluya. 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 Kami datang di hadirat-Mu, Tuhan. Sembahkan pujian kami, sembahkan
namamu Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga. Kami boleh memuji dan menyembahmu Tuhan saat ini. Bahkan saat ini Tuhan, kami mau terus merenungkan kebenaran firman-Mu, merenungkan kehendak-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu, dan Kau mengurapi setiap kami Tuhan dengan urapan yang baru daripada-Mu Tuhan. Berikan hikmat dari sorga Tuhan, untuk kami terus memahami apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau terus belajar untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, dan terus belajar untuk mencintai-Mu dalam kehidupan kami, sebab cinta-Mu, kasih-Mu terlebih besar dari kasih kami Tuhan terhadap-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat lagi sama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sahabat Daily Hope yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di Roma pasal 2 ayatnya yang ke-28. Roma 2 ayatnya yang ke-28. Demikian firman Allah. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rupanya pada masa Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma, ternyata menjadi sebagai orang Yahudi itu merupakan suatu kebanggaan. Khususnya orang Yahudi yang mentaati hukum Taurat. Secara lahiriah mereka disunat. Secara lahiriah mereka mungkin murni keturunan Yahudi, nggak ada campurannya. Sehingga ada rasa suatu kebanggaan bisa mendapatkan pujian dari antara mereka yang lain. Karena berpikir ini Yahudi yang murni, yang taat melakukan firman Tuhan, khususnya hukum Taurat, yang disunat secara lahiriah dan sebagainya. Dan mereka mendapatkan status keyahudian mereka karena keturunan secara lahiriah. Dan mereka bangga banget nih. Ya. Mereka bangga banget karena ketika Yesus Kristus melayani umat Yahudi, mereka bangga banget tentang status mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Nah, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi yang bangga seperti ini, karena mereka menjadi Yahudi secara lahiriah dan ada tanda-tanda fisik seperti itu, Paulus menyentil mereka bahwa Yahudi yang sejati bukan terlihat dari tanda-tanda lahiriah, karena orang tuanya, papanya Yahudi, mamanya Yahudi, lahirlah orang Yahudi, dan ada bukti telah disunat. Bukan itu Yahudi yang sejati rupanya, saudaraku. Di sini dikatakan ayat yang ke-29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Wah, kaget tentunya kan? Karena mereka merasa mereka bukan orang kafir, umat pilihan Tuhan. Tapi Paulus berkata, itu gak laku. Kalian ini Yahudi secara lahiriah, itu bukan Yahudi yang sejati. Jangan terlalu dibangga-banggain. Mestinya Yahudi yang lahiriah seperti ini harus membawa mereka menjadi Yahudi yang sejati. Karena yang laku di mata Tuhan itu bukan yang lahiriah, tetapi yang sejati. Yahudi yang laku di mata Tuhan itu bukan Yahudi jasmania, tapi Yahudi yang rohania. Itu yang laku di mata Tuhan, yang mendapatkan pujian dari sorga,
yang mendapatkan pujian dari Tuhan bukan Yahudi lahiriah, tapi Yahudi rohania. Seperti apa kalau begitu? Yahudi yang rohania itu. Yahudi yang sejati itu, Yahudi yang rohani adalah mereka secara rohani hatinya disunat dengan kebenaran firman Tuhan. Artinya mereka adalah orang-orang yang lahir baru, yang bertobat, yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Itu baru nama Yahudi yang sejati. Meskipun mereknya Yahudi, darah dagingnya Yahudi, tapi kalau tidak terima Yesus Kristus, tidak lahir baru, itu bukan Yahudi yang sejati, saudara. Jadi juga kita ini jangan aneh-aneh kadang-kadang, kelebihan ya. Kita harus melihat nih Yahudi sejati atau bukan. Dan sini dikatakan bahwa Yahudi yang sejati, yaitu secara rohani bertobat, merekalah yang mendapatkan pujian dari Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Mendapatkan pujian dari Tuhan. Jadi orang Yahudi secara bangsa, kalau dia tidak ada pertobatan, itu bukan Yahudi yang sejati. Itu Yahudi lahiriah saja. Otomatis mereka tidak mendapatkan pujian dari Tuhan. Meskipun dari manusia dapat pujian. Bahkan dari gereja, dari orang Kristen, bahkan muji-muji juga orang Yahudi secara lahiriah. Nggak apa-apa sih, nggak masalah. Gitu. Nggak masalah. Tapi yang terpenting adalah mendapatkan pujian dari Tuhan. Itu yang terpenting. Nah, inilah yang ditegaskan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Mungkin sebagian mereka memang orang Latin, orang Roma, tapi sebagian juga bisa jadi adalah keturunan orang Yahudi. Supaya mereka yang merasa Yahudi lahiriah jangan terlalu, tanda petik ya, nanti bisa mengarah kepada arogan karena merasa lebih istimewa dibandingkan yang lainnya. Nah, ini memberikan implikasi dalam kita mengiring Tuhan Yesus Kristus. Kan kekristenan yang ada di Indonesia ini udah ratusan tahun, ya. Udah lama banget. Meskipun sampai pada sekarang ini ada orang yang memang lahir bukan dari gereja dan baru bertobat, baru percaya Tuhan Yesus Kristus. Baru di masa hidupnya dia lahir baru dan dia bisa mengalami, merasakan ibadah, merasakan gereja. Tapi ada banyak juga, ya, sebelum dilahirkan mereka punya orang tua sudah di gereja. Oma opa mereka, engkong mereka sudah di gereja, ya. Opung mereka sudah di gereja. Nama-nama orang tua mereka, nama-nama opung mereka, nama-nama engkong mereka itu udah nama-nama Kristen. Ada John, ada James gitu ya. Ada Andreas dan sebagainya. Ada Petrus, bahkan disingkat jadi Petu, macam-macam deh. Dan mereka otomatis melahirkan anak-anak yang memang sejak lahirnya masih dalam kandungan pun orang tuanya udah masuk gereja. Lahirnya pun ya di rumah sakit yang ada gerejanya. Atau gereja yang membangunkan rumah sakit. Sampai kan ada nama rumah sakit Bethesda di Tomohon gitu ya. Nah, rumah sakit udah lama banget itu. Ya, rumah sakitnya sudah lama. Sejak zaman Belanda ya, sudah ada. Mungkin lahirnya juga di situ. Sejak bayi udah dibawa ke gereja, ke altarnya Tuhan. Artinya lahirnya lahir Kristen. Tetapi bukan itu yang dilihat Tuhan. Yang dilihat Tuhan adalah kerohaniannya, bukan lahiriannya. Dan bukan jasmannya itu yang harus dibanggakan. Itu tidak akan mendapatkan pujian dari Tuhan tanpa ada rohani yang bertobat, hati yang bertobat. Tanpa ada kehidupan rohani, nggak dapat pujian dari Tuhan. Rohani itu harus dihidupkan dulu. Ya, dihidupkan, dilahirkan kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang banyak gereja yang penuh dengan anggota jemaat. Pertanyaannya, apakah anggota jemaat itu adalah seperti orang Yahudi yang sejati atau bukan? Apakah mereka yang memenuhi gereja itu sungguh-sungguh adalah anak-anak Tuhan yang sejati atau bukan? Seperti orang Yahudi yang tidak sejati dan orang Yahudi yang sejati. Yang sekarang ini dikatakan sebagai Kristen KTP.
Ya di KTP-nya Kristen, tapi Kristen tanpa pertobatan. Aktenya boleh Kristen, semuanya serba Kristen, namanya Kristen. Bahkan nama jalannya bisa Jalan Gereja Betel Indonesia, misalkan seperti itu. Wah, lorongnya itu nama jalan gereja. Keren banget gitu kan. Namanya nama Kristen lagi. Ya, KTP-nya Kristen, tapi bukan itu. Itu namanya Kristen KTP kalau tidak ada pertobatan. Nah, kita perlu untuk menyelidiki hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang Tuhan cari saat ini adalah bukan orang Kristen dengan tanda-tanda lahiriah, tetapi orang Kristen yang sejati. Seperti pada masa Paulus menuliskan kitab di Roma, dia begitu jelas memberikan perbedaan, memberikan pemisahan antara orang Yahudi biasa lahiriah dan orang Yahudi sejati karena ada pertobatan. Itu penting sekali, saudara. Kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang betul-betul ada pertobatan. Orang Kristen sejati, bukan orang Kristen KTP. Sehingga segala sesuatu kegiatan yang kita lakukan demi nama Tuhan. Setiap kegiatan yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Setiap hal yang kita kerjakan untuk pelayanan. Karena engkau adalah orang Kristen yang sejati, maka engkau akan mendapatkan pujian dari Tuhan. Akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Apa yang kau kerjakan itu berharga di mata Tuhan. Tetapi kalau Kristen gampangan, Kristen lahiriah saja, siang malam habis-habisan untuk pekerjaan Tuhan dan sebagainya, itu semuanya nggak ada nilainya, nggak ada manfaatnya, tidak ada harganya di mata Tuhan. Bukankah kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mencari pujian dari manusia? Kita lagi berusaha berkenan di mata Tuhan, layak di mata Tuhan, kedapatan layak oleh Tuhan, agar kita juga mendapatkan pujian dari Tuhan. Apa yang kita lakukan selama ini dihargai oleh Tuhan dan diterima oleh Tuhan. Dan itu dimulai dari kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang sejati. Ayo, kalau masih ada pertanyaan, bagaimana itu menjadi Kristen yang sejati? Tentu Kristen yang sejati itu ada Yesus di hati. Ada Yesus dalam hatinya. Bagaimana caranya? Apakah kita menulis nama Yesus, kita gantung di leher kita seperti sebuah kalung? Bukan. Tapi ada Yesus di dalam diri kita, di dalam hati kita. Itu bagaimana bisa terjadi ada Yesus dalam hati kita? Ketika kita datang kepada Tuhan, kita menyadari bahwa hidup kita ini sebagai orang yang berdosa, gak layak di hadapan Tuhan. Nama kita bisa Kristen, tapi sebenarnya hidup kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan orang yang rohani. Mereknya adalah merek nama rohani, tapi kehidupannya tidak rohani sama sekali. Duniawi banget. Bertobatlah. Datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Minta mendapatkan hidup yang baru. Minta Tuhan ampuni, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan hidup kita. Dan undang Yesus Kristus masuk di hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dan mulai pada waktu itu kita serius untuk berkata, Tuhan, aku mau mengabdi hanya kepada Tuhan Yesus saja. Aku mau Yesus diam di hatiku, aku diam di dalam Tuhan. Hidup dalam aturannya Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan. Hidup dalam rancangan Tuhan. Maka apa saja yang engkau kerjakan, engkau lakukan itu karena status dirimu sebagai orang Kristen sejati. Bukan orang Kristen karena nama KTP-nya adalah nama Kristen. Bukan itu. Saudara, kita tidak mencari gelar di dunia ini. Gelar-gelar jasmania lahiriah itu nggak penting. Yang kita cari adalah hati pertobatan yang sungguh. Dan melakukan hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Itu yang penting, saudara. Agar apa yang kita kerjakan itu dianggap mulia oleh Tuhan. Sekaranglah waktunya kita sungguh-sungguh mengecek hati kita. Sudahkah engkau menjadi anak Tuhan yang sejati? Kalau iya, berarti Anda masuk golongan orang Yahudi sejati. Karena ada pertobatan dalam hati. Jadi,
Nggak perlu Anda punya darah daging Yahudi baru jadi orang Yahudi. Itu jasmani yang nggak laku. Tapi dengan kita punya iman kepada Kristus dengan penuh kesungguhan, engkaulah orang Yahudi yang sejati itu. Karena orang Yahudi yang sejati bukan dilihat dengan tanda-tanda lahiriah, tetapi dilihat secara rohania. Apakah Sang Mesias itu, Juru Selamat, Yesus Kristus, bertakhta di hati kita atau tidak? Apakah kita hidup dalam aturan dari Sang Raja, dalam koridor tata cara dari Sang Raja, sesuai dengan kehendak Sang Raja di sorga, yaitu Tuhan Yesus Kristus? Jika iya, maka engkau sedang menunjukkan identitas dirimu sebagai orang Yahudi sejati yang menghargai Sang Mesias. Sekaranglah waktunya kita hidup serius dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan ditunda-tunda lagi. Kalau engkau sudah hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, pertahankan itu. Terus dekat dengan Tuhan. Terus menghormati Tuhan. Terus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia, yang nantinya juga Tuhan akan menghargainya. Di mana dikatakan, maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Dan dia di situ adalah Anda, kita semuanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan ketemu lagi besok pagi jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat untuk beribadah di Daily Hope, dikuatkan iman kita, bersekutu mencari wajah Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita nyanyikan pujian bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya percaya kita semuanya telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau satukan hati, kita mau berdoa dan saling mendoakan. Kita mau nyatakan lagi kepada Tuhan lewat pujian ini, bahwa aku mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Aku mau memberi semua yang dapat kita berikan, dan aku mau cinta Dia lebih dari segalanya. Haleluya. Amin. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalaskan kasih-Nya. Sekali lagi, ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalaskan kasih-Nya. Ku tak dapat membalaskan kasih-Nya. Ku tak dapat membalaskan kasih-Nya. Haleluya. Ya Tuhan, mengasihi. Haleluya. Kami hidup hanya untuk-Mu. Oh, glory bagi-Mu, Kami rindu membalas kasih-Mu. Oh, haleluya. Kami hidup untuk-Mu saja. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat Ya, kebenaran Tuhan. firman Tuhan yang telah memberkati kami. Amin.
Kami rindu menjadi orang Yahudi yang sejati, bukan karena tanda-tanda lahiriah, tapi karena ada Yesus di hati kami. Dan kami sungguh hidup dalam kehendak Tuhan. Berkati kami, ubahkan kami Tuhan, sehingga kami menjadi Kristen, bukan Kristen tanpa pertobatan atau Kristen KTP, tapi jadi Kristen sejati, Kristen yang karena sudah bertobat, karena sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan. Dan kami percaya kami akan menikmati pujian bukan dari dunia, tapi dari Tuhan, dari sorga. Kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, yang mengasihi Tuhan. Dan kami pasti melihat pertolongan dan pertolongan Tuhan yang begitu nyata terjadi dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah memberkati kami semua pada saat ini. Umat yang dikasihi Tuhan, mari angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sebagai tanda sungguh-sungguh kita berserah kepada Tuhan. Bukalah hatimu dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan bimbingan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya, kini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.